Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Wanda Sawitri, NPM 19010810-9. Di sini saya akan menjelaskan mengenai media pembelajaran yang saya buat. Jadi saya membuat media pembelajaran sambil bermain, yaitu media pembelajaran Ludo. Nah, Ludo ini termasuk media pembelajaran berbasis visual dan termasuk ke dalam permainan papan. Nah, permainan ini, media pembelajaran ini saya beri nama Ludo Plantae dikarenakan saya mengambil materi pada kelas 10 semester 2 tentang tumbuhan. Jadi Ludo ini merupakan permainan tradisional yang dapat dimainkan secara individu maupun kelompok, yang mana dalam permainan ini dalam memindahkan pion atau bidik harus menggunakan strategi dengan dadu. Yang pertama ialah terdapat papan permainan. Nah, papan permainan ini dibuat dengan buku gambar berukuran besar, yang mana buku gambar ini memiliki panjang yaitu 42 cm, sedangkan lebar ialah 30 cm. Nah, jadi di papan permainan ini terdapat judul, yang mana judul tersebut ialah Ludo Plantae. Kemudian di sini terdapat gambar sebagai ilustrasi agar menarik. Kemudian di dalam papan permainan ini terdapat area home base. Di sini area pemain. Kemudian selain itu terdapat area start. Nah, jadi bagian yang awal dari home base ini merupakan start. Ini start. Selain itu terdapat daerah finish, menandakan bahwa peserta sudah datang. Di sini. Nah, selain hal tersebut, teman-teman bisa lihat di sini terdapat lambang-lambang atau simbol, yang mana terdapat lambang pertama itu tanda tanya. Nah, lambang tanda tanya ini memiliki arti bahwa peserta wajib atau harus mengambil kartu pertanyaan. Sedangkan lambang bom ini menandakan bahwa peserta wajib atau harus mengambil kartu yang berisikan perintah. Sedangkan yang berlambang ketumbuhan, maka peserta tersebut dapatkan bonus. Setiap lambang ini harus ditaati oleh peserta pemain. Komponen yang kedua ialah kartu. Nah, di dalam permainan Ludo ini terdapat 3 jenis kartu. Kartu yang pertama itu memiliki lambang bom, yang berarti bahwa peserta atau kartu yang berisikan perintah. Seperti contoh kartu ini terdapat perintah mundur 3 langkah, beri teman yang di depan pertanyaan, lewati dadu. Dan satu atau amplop yang berisikan kartu, yang mana lambang tumbuhan ini memiliki arti bahwa kartu tersebut atau merupakan kartu bonus. Seperti contoh, maju 1 langkah, maju 2 langkah, lempar dadu sekali lagi. Nah, ini merupakan kartu bonus. Kartu yang berlambangkan pertanyaan. Nah, jadi kartu ini berisikan sejumlah pertanyaan yang harus atau wajib dijawab oleh peserta didik. Seperti contoh, di sini terdapat pertanyaan, mengapa lumut dan paku-pakuan jarang ditemukan di daerah kering. Kemudian jelaskan 3 karakteristik tumbuhan yang membedakan dengan makhluk hidup lainnya. Jadi setiap kartu wajib diikuti atau ditaati oleh peserta, jika tidak akan mendapat konsekuensinya. Terdapat komponen ini, sebuah kotak ini jika dibuka, sebuah kotak ini berisikan, yang mana pertama itu ada pion. Selanjutnya di kotak ini terdapat dadu. Pion ini memiliki 4 warna sesuai dengan warna yang ada pada home base tadi. Jadi pion ini merupakan
alat yang digunakan untuk mewakili pemain dalam media pembelajaran duduk lantai ini. Jadi di sini terdapat dadu. Dadu di sini digunakan untuk menentukan urutan pemain atau majunya permainan. Yang pertama ialah jika dalam suatu kelas terdapat banyak murid, maka dapat dibagi dalam beberapa kelompok kecil. Atau permainan ini juga dapat dimainkan secara individu. Kemudian pemain memilih warna, bidak atau pion yang diinginkan. Jadi warna pion atau bidak yang dipilih harus sesuai dengan home base yang akan digunakan. Jadi seperti pion warna kuning menggunakan home base warna kuning, sedangkan pion oranye menggunakan home base warna oranye, pion pink menggunakan home base pink, dan pion biru menggunakan home base berwarna biru. Nah, setelah itu peserta didik melakukan home pimpa, yang mana home pimpa tersebut untuk menentukan urutan bermainnya pemain. Nah, setelah melakukan home pimpa, terbentuklah urutan bermain. Setelah itu pemain melemparkan dadu untuk mendapatkan nilai tertinggi untuk melakukan putaran pertama. Nah, jadi bidak atau pion ini dalam melakukan permainan harus sesuai dengan arah jarum jam. Ini kan home base, ini area start. Jadi ketika bermain harus sesuai dengan arah jarum jam. Jadi seperti ini, melewati ini, kemudian ke sini dan datanglah ke finish. Jadi setiap pemain untuk melakukan putaran pertama harus mendapatkan dadu dengan nilai tertinggi yaitu 6. Jadi pemain ini kan berada di home base. Nah, untuk keluar dari home base ke area start, pemain harus mendapatkan dadu dengan itu 6. Jadi kita seperti contoh 5. Jika 5 maka pemain tersebut lewat dulu, kemudian lanjut ke pemain kedua, kita enter lagi, tetap 2, lanjut ke pemain ketiga 5, oke, lanjut ke pemain 4, 6. Nah, jadi pemain keempat ini mendapatkan dadu berangka 6, maka dia akan keluar ke area start. Nah, karena pemain ini mendapatkan angka 4, maka pemain tersebut berhak melempar dadu satu kali lagi. Oke, kita lempar, dapat 6 lagi. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, pemain ini terdapat di lambang tanda tanya, yang mana lambang tanda tanya ini berarti bahwa pemain berhak mengambil kartu pertanyaan. Nah, di sini terdapat kartu pertanyaan, mengapa lumut dan paku-pakuan jarang ditemukan di daerah kering. Jadi, pemain ini harus atau wajib menjawab pertanyaan. Nah, dalam menjawab pertanyaan, jika dilakukan secara berkelompok permainan ini, maka pemain ini berhak mendiskusikan dengan kelompoknya. Namun, jika dilakukan secara individu, maka pemain ini harus memikirkannya sendiri. Nah, jika pemain ini tidak dapat menjawab pertanyaan, maka dia akan dikenakan konsekuensi. Jadi selama satu putaran pemain ini tidak akan mampu atau tidak akan diperbolehkan untuk mengikuti permainan jika dia tidak menjawab pertanyaan. Jika bidak salah satu pemain, seperti contoh pemain warna oranye berada di tanda sini, kemudian terdapat pemain baru yang ikut datang ke area sini. Nah, hal tersebut tidak diperbolehkan. Jadi pemain yang baru datang harus kembali ke area home base-nya, karena di dalam suatu kotak permainan ini atau satu kotak papan ini tidak boleh ditempati oleh 2 orang pemain atau pemain lawan. Kemudian karena pemain ini telah masuk ke dalam area home base lagi, jadi untuk keluar dari area home base ini, maka pemain ini harus mendapatkan dadu dengan angka 6. Jika tidak, pemain ini tetap berada di dalam.
Namun berbeda lagi jika bidak berada di dalam 5 kotak terakhir mendekati finish, maka bidak ini tidak akan menjadi incaran lagi dari musuh-musuh yang lain. Jadi pemain ini bebas dari tangkapan atau incaran mangsa-mangsa lain. Nah, jadi seperti itulah cara memainkan permainan ludo ini. Nah, dalam permainan ini, jika salah satu pemain datang terlebih dahulu atau datang ke area finish terlebih dahulu, maka ia akan memenangkan permainan ini.